Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Intan Kamila dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Literasi Data dan Teknologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Ari dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke, pada kesempatan kali ini, Kak Nabila bersama dengan siapa? Anissa, Kak Anissa dari Univ mana? dari Universitas Gunadarma. Oke, semester berapa Kak Anissa saat ini? Aku semester 5 sekarang. Oke, semester 5. Jadi pada kesempatan kali ini, aku dan Kak Anissa akan sharing-sharing mengenai literasi data dan teknologi manusia. Nah, literasi data dan teknologi manusia di era COVID-19 untuk guru SD. Jadi, seperti yang menurut aku, literasi data itu merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi atau big data di dunia digital. Nah, kalau untuk Kak Anissa sendiri, apa sih literasi data itu? Literasi data sih menurut yang aku baca itu kemampuan mengolah informasi bermakna dari data yang diterima gitu. Kayak bagaimana kita memilah-milah apa yang kita lihat seperti bacaan-bacaan di internet atau bahkan foto-foto di internet dan visual-visual grafik. Pokoknya kita mengolah apa yang kita dapatkan gitu kan. Oke, itu kalau menurut kan saya tentang literasi data. Nah, untuk sistem pembelajaran daring nih yang sistem pembelajaran daring ini kan sudah mencapai 2 tahun. Nah, itu menurut Kak Anissa bagaimana sih cara guru untuk berkecimpung di dunia digitalisasi ini dalam pembelajaran secara daring? Kalau menurut aku secara daring, walaupun sudah 2 tahun, tapi terkadang masih ada guru yang kebingungan memakai teknologi ini dalam masa literasi digital saat ini. Kayak gurunya tuh kurang paham bagaimana cara menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet gitu. Masih banyak sih guru-guru yang kayak gitu dan kayak dibantu sama anak dari guru tersebut gimana kayak bantuin untuk join ke Zoom biar dia bisa ngajar anak-anaknya, anak muridnya yang di kelas gitu. Tentunya sebagai calon pendidik juga harus memberikan inovasi dan kreativitas sebagai guru ya, apalagi di masa pembelajaran daring saat ini banyak sekali tuntutan-tuntutan guru untuk selalu berinovasi dalam memberikan materi pembelajaran untuk anak-anak, apalagi pembelajaran yang digunakan juga harus harus sekarang itu harus lebih menyenangkan bagi seorang siswa. Nah, untuk menurut Kak Anissa ini bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan uh, agar dapat agar dapat diterapkan ke siswa, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, apalagi di masa COVID-19 ini pembelajaran daring itu yang menyenangkan itu seperti apa dan bagaimana, misalnya atau melalui medianya lebih dikembangkan itu seperti apa gitu, kayak misalkan buat video animasi atau seperti apa. Kalau pada saat ini kayak banyak anak-anak juga yang pada masa pandemi sekolah online kayak gini pada ngerasa bosen karena kurangnya inovasi dan kreativitas gitu kan dari guru sama anak-anaknya. Mungkin kurang menerima kreativitas dari guru karena gurunya sendiri kadang bingung kayak ya gurunya juga kurang mengerti teknologi dan anak-anaknya juga bakalan bingung. Makanya kayak kreativitas itu kayak penting banget sih biar anak-anaknya itu jadi nggak bosen dan nggak mudah kayak nggak males gitu buat Jadi belajar online. pembelajaran tidak terus monoton gitu ya menurut Kak Anissa ya. Jadi Iya. terus menyenangkan, happy. Berarti itu semua Hmm. tergantung kepada si guru itu menyampaikan materi secara kreatif ya.
Iya, bisa dari kayak dikasih sebuah tugas dan bisa disuruh pilih maunya mengerjakan video atau membuat sebuah tulisan atau bahkan membuat prakarya gitu. Atau bisa juga ini ya Kak Nisa kayak mempraktikkan bentuk nyata dari materi atau misalkan Mm. seperti membantu orang tua nanti di videokan. Jadi itu terlihat bentuk nyata kalau si siswa tersebut membantu orang tua walaupun itu hanya sekedar tugas tapi itu akan sangat berguna dan sangat bermanfaat sekali untuk mereka yang masih kecil itu akan menempel terus nih di otak mereka gitu. Jadi kita Karena kasih lihat, diterapkan ya, ya. kita kasih lihat visual bentuk nyatanya. Oke, Mm-mm. seperti itu ya Kak Anissa. Jadi menurut Kak Anissa itu sangat penting atau tidak pembelajaran daring saat ini di masa COVID-19, terutama lagi untuk guru. Penting sekali atau tidak? Penting. Literasi data ini, lebih ke literasi data ini lebih penting sekali atau tidak dalam proses pembelajaran terlebih untuk guru. Oh, kalau buat guru literasi data itu bisa kayak cross check apa yang kita dapatkan dari luar kan, kayak kita tangkap dari internet gitu. Tentunya penting banget sih kayak apa yang kita dapatkan, apalagi kita misalnya kita sudah menjadi seorang guru, kita juga harus menerapkan literasi data itu karena kita akan memberikan apa yang kita dapatkan kepada murid-murid kita, kayak sepertinya kita menuangkan pengetahuan kita kepada murid-murid kita, kayak memberi sebuah pelajaran atau wejangan gitu. Jadinya emang penting sih buat kayak literasi data untuk bagi guru-guru gitu. Ya, tentunya sangat penting ya, karena kan literasi data Mm. itu literasi data dan teknologi manusia itu kan merupakan sebuah teknologi nih, seperti sosial media yang seperti Instagram atau YouTube, itu akan menjadi media yang akan dikembangkan di pembelajaran daring atau enggak di pembelajaran yang memasuki era 5 atau enggak 4.0 itu akan terus berkembang ya kan. Jadi kalau menurut Kak Anissa itu sangat penting ya. Iya. Apalagi nih sebagai calon pendidik itu yang perlu dikiatkan lagi itu cara membangun atau cara membuat materi lebih menarik, semenarik mungkin, sekreatif Mm. mungkin, dan semenyenangkan mungkin bagi siswa. Oke, kalau itu menurut Kak Anissa ya, jadi sangat penting. Untuk apa tuh namanya, kendala kendala apa nih yang menurut Kak Anissa bagi seorang guru? Kendala apa nih yang dihadapi guru dalam pembelajaran secara daring atau enggak ya pembelajaran secara daring itu, apalagi nih literasi data dan teknologi manusia ini kan sangat kaitannya memang sangat sulit kan, memang butuh pelatihan apalagi guru-guru yang masih terkesan gaptek. Jadi bagaimana Mm. sih menurut Kak Anissa kendala-kendala tersebut agar bisa dihadapi oleh seorang guru dalam menerapkan literasi data ini sebagai pembelajaran daring? Oh, pada literasi data ini emang agak sulit jika gurunya itu mm, berbeda zaman, seperti gurunya itu yang sudah agak menua, mungkin ya kan zaman dia aja HP tidak ada kamera dan bahkan belum ada HP ataupun TV, masih hitam putih, dan pastinya bakal ada culture shock gitu, kaget sama yang zaman sekarang yang apa-apa tuh mobilitasnya cepet, globalisasi, apa-apa tuh perkembangan sangat pesat zaman sekarang. Menurut aku, walaupun emang gurunya sudah tua, kayaknya emang harus buat belajar juga sih buat teknologi masa kini. Bagaimanapun gurunya itu hidup di masa kini. Dan dia itu apalagi jadi guru yang harus mengajar anak-anak murid di masa pandemi yang notabene itu emang online, serba digital, dan kita tuh juga nggak bisa yang namanya di bawah murid, maksudnya kita tuh nggak, jadi kita misalnya kurang mengerti, tapi murid kita mengerti. Kalau misalnya seperti itu, bagaimana kita ngajarin muridnya gitu, kalau kita sendiri masih kurang paham gitu. Kalau yang menurut kalau kalau yang aku tangkap itu sih ya memang betul sih, seperti di zaman saat ini kita juga harus memberitahu mereka bahwa
teknologi semakin canggih dan mereka juga harus tahu akan hal itu, tahu akan perkembangan zaman. Tentunya mereka akan menghadapi perkembangan-perkembangan teknologi selanjutnya yang akan lebih wow Lebih lagi, canggih lagi. lebih canggih lagi. Oke, Mm. kalau itu menurut Kak Anissa ya. Jadi jadi itu lebih ke gurunya yang harus berperan nih dalam memberikan atau lebih berkreasi dengan adanya literasi data ini di pembelajaran daring. Oke, kalau itu menurut Kak Anissa ya. Selanjutnya, kira-kira bagi siswa nih apa aja nih kendala dalam proses pembelajaran daring di era COVID-19 ini kalau menurut Kak Anissa? Kendala-kendala yang guru itu kayak wah ini berat ini padahal memang berat sih cuman seharusnya sebagai guru itu harus bisa harus bisa memberikan motivasi gitu jadi kalau gurunya males siswanya juga akan males dalam pembelajaran daring jadi gurunya nggak semangat siswanya juga nggak akan semangat kalau menurut Kanisa tuh bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran daring saat ini dan cara mengatasinya. Kendalanya untuk para siswa pastinya bakal terasa sangat bosan, apalagi pembelajaran daring yang terlalu lama di depan layar dan mungkin nggak nyaman juga, terlalu banyak di depan layar kan kayak kurang banyak gerak gitu. Mungkin Ya, kita matanya gerak, iya banyak dapat informasi dari internet, tapi badannya juga pada kurang gerak, jadinya kayak bisa bikin mood-nya turun gitu. ya mood swing-nya kurang bagus kadang. Iya, jadi bikin mood swing buat itu siswa-siswanya. Jadi kadang males buat ngerjain PR dan ngerasa udah capek duluan di depan layar, gimana mau ngerjain PR. Biasanya gitu sih. Oke, kalau itu kan kendala. Cuman kalau yang aku pernah lihat nih, banyak banget nih kalau di lingkungan rumah aku nih banyak sekali nih Kak Nisa tentang siswa yang mengeluh terhadap tugas-tugas yang menumpuk, yang membuat mereka kayak jadi males nih belajar daring dengan masuk aja offline. Padahal kan kalau mereka masuk kan itu juga belum tentu baik kan untuk kesehatan mereka kayak belum bagus juga untuk keluar rumah banyak tuh yang ngeluh kayak males banget kerjain tugas kayak banyak banget tugasnya banyak banget kayak padahal kan mereka juga dikasih tugas itu guru juga memberikan tugas sesuai dengan porsinya kan jadi mereka diberikan tugas agar mereka mengerjakan secara individu di rumah nah itu akan lebih baik dibandingkan mereka bermain mereka juga mempunyai waktu tersendiri dalam bermain seperti Sabtu Minggu itu kan hari libur. Kalau menurut Kak Anissa itu tanggapannya seperti apa dengan banyak siswa yang mengeluh mengerjakan tugas secara bertumpuk-tumpuk saat pembelajaran daring ini. Iya sih, emang kedengarannya juga dapat dari internet, atau bahkan aku punya saudara yang kayak kurang, kurang bersemangat untuk mengerjakan tugas selama online gitu. Kalau menurut aku, emang biasanya kalau tugas anak-anak sih aku nggak tahu kayak keseluruhannya, tapi sebagian sih kalau aku lihat tuh nggak begitu susah, tapi mungkin menurut mereka susah karena itu porsinya mereka memang segitu. Iya. Dan menurut aku kok tugas dikasih sama gurunya itu sih fine-fine aja, dan kalau bisa gurunya juga lebih kreatif juga, mungkin gurunya berpikir bagaimana ya biar dia lebih bersemangat mengerjakan tugas saya, biar dia lebih bersemangat mengerjakan PR ini. Jadi guru bisa memberikan memberikan pilihan, banyak pilihan gitu, bisa bisa kamu bikin video atau kamu menulis ini atau menulis cerita atau pengalaman si anak itu sendiri kayak jadi biar dia nggak bosan aja gitu kalau kayak dikasih tugas dan emang harusnya juga dikasih tugas sih soalnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh kadang main handphone tidak kenal waktu dan apalagi ya udah kecanduan game itu tuh susah banget kadang dibilangin juga dia masih tetap main game gitu kayak udah dibatasin sama orang tuanya dianya malah lebih lebih galak daripada orang tuanya gitu biasanya. Oke, iya sih memang seperti itu kebanyakan siswa. Hmm. Mereka tuh lebih sering mengeluh dibanding untuk mengerjakan. Yang aku lihat juga kebanyakan mereka tuh mengerjakan tugas, cuman
ya ada beberapa yang orang tuanya mengerjakan, ya mungkin memang sih kita sebagai guru tuh kayak belum, walaupun secara daring ini kita memang tidak bisa melihat porsi anak tuh satu, apakah dia mengerjakan sendiri, apakah dia dibantu, apakah orang tuanya mengerjakan. Memang memang banyak sekali kendala pembelajaran daring ini, apalagi untuk guru nih, kita harus lebih giat banget deh sebagai guru dalam pembelajaran daring ini, harus lebih memotivasi siswa dan harus bisa membimbing siswa nih bagaimana caranya agar mereka memahami materi tersebut dan mengkreasikan lagi materi pembelajarannya. Lalu kalau menurut Kak Anissa bagaimana guru menjalin komunikasi yang baik terhadap orang tua nih agar dapat menginformasikan perkembangan anak, apakah itu harus dijalin dengan baik, atau gurunya kayak ya, ya nanti aja deh pas nanti rapot, biar dijelasinnya pas nanti rapot aja gitu. Seperti apa sih Kak Anissa kayak mengkomunikasikan ke orang tua sebagai calon pendidik dalam memberikan informasi terhadap perkembangan anaknya? Kalau menurut aku, orang tua dan guru itu harusnya memang lebih banyak komunikasi, apalagi kan ini yang dididik siswa yang masih kecil seperti SD gitu. Mungkin kalau yang udah kuliah bisa mandiri, yang SMA, bahkan yang SMA aja masih kadang ada grup. Aku pernah lihat teman aku sih, maksudnya kayak saudara gitu, ada grup kayak grup guru dan para wali murid. Apalagi yang SD butuh banyak bimbingan, apalagi kan masih kecil ya. Kadang informasi positif yang didapat itu bisa jadi negatif karena kayak kita kurang ngebimbing si anak ini karena gimana sih kurangnya kita memantau si anak ini, jadi banyak kesalahpahaman di apa yang mereka lihat di internet gitu, dan komunikasinya tuh yang dari guru sama orang tua murid bisa aja kayak ada di grupnya, punya grup WhatsApp sendiri, dan juga mungkin sekali-kali boleh mengadakan Google Meet atau Zoom sama para wali murid dan gurunya. Jadi bisa mengomunikasikan di situ secara langsung bagaimana perkembangan anak. Soalnya anak-anak segitu tuh perkembangannya memang harus dipantau sih biasanya Ya, ya. apalagi mereka masih aktif-aktifnya nih, Iya, masih masih wah aktif-aktifnya. masih belum bisa membedakan antara yang mana yang positif, mana yang negatif. Jadi mereka perlu Hmm, bimbingan ya. iya, Terlebih pastinya. untuk orang tuanya juga harus memantau mereka nih dalam menggunakan sosial media dengan baik dan Hmm. benar. Oke, jadi yang kalau Kak Anissa tangkap itu berarti harus orang tua dan guru itu harus beriringan ya, harus Iya, mempunyai bekerja komunikasi yang baik, sama. bekerja Mm-mm. sama agar eh, agar tahu nih kondisi anak tersebut. Bahkan kalau bisa nih kalau menurut aku ya Kak Anissa, kita tuh harus kalau bisa setiap hari lah bahkan bertanya kepada guru bagaimana pembelajaran hari ini, bagaimana anak saya hari ini dalam pembelajaran ini gitu. Oke, seperti itu. Jadi memang agak susah ya jadi menjadi seorang guru, harus bisa melihat kondisi siswa walaupun Iya. bertatap maya, itu memang sedikit sulit. Dan bukan hanya guru saja yang berperan, namun orang tua juga harus sangat berperan dalam mendidik anak. Jadi ya mereka harus beriringan, harus bekerja sama. Oke, seperti itu ya Kak Anissa. Lalu nih Iya. kan itu merupakan kerjasama antara orang tua dan guru. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang tadi dihadapi oleh siswa? Lalu bagaimana cara guru itu mengatasinya? Coba Kak Anissa, aku mau tahu tanggapannya dari sisi guru, dari kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa tersebut. Seperti tadi, eh, siswa mengeluh atau siswa kurang mengerjakan tugasnya gitu, kayak masih males gitu. Bagaimana tanggapan Kak Anissa sebagai calon pendidik? Oh, ini berarti untuk guru ya. Ya, untuk guru. Oh, kalau untuk gurunya, kalau saat siswa males gitu,
Mungkin butuh kreativitas gitu nggak sih? Terus abis itu tugasnya nggak monoton aja, kayak misalnya ngerjain PR ini di LKS, nggak cuma ngisi LKS aja gitu. Mungkin sekali-kali butuh kayak tugas kreativitas yang tugasnya mungkin nggak apa-apa, nggak terlalu banyak, tapi anaknya itu bisa enjoy ngerjainnya gitu. Oke, berarti lagi-lagi gurunya harus lebih berinovatif ya. Iya. Oke, memang seperti itu sebagai calon calon guru memang wow, tantangannya luar biasa sekali. Nah, menurut Kak Anissa nih dampak adanya literasi data ini bagi guru itu apa sih? Kayak apakah sangat bagus karena guru jadi lebih menyesuaikan pembelajaran agar tidak monoton itu atau seperti apa? Oh, kalau literasi data untuk guru sih Iya bagus dampak banget. dampak adanya literasi data ini. Dampak adanya literasi data untuk guru sih bagus ya, soalnya kan literasi data itu kayak meng-cross check, jadi guru itu juga di mana dia sudah sering meng-cross check, pasti gurunya dapat pengetahuan lebih banyak, soalnya dia juga lebih banyak men-searching dan memilah-milah mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax atau yang buruk gitu. Dampaknya itu bisa bikin dia menemukan hal baru yang bisa membuat kreativitas si guru itu sendiri meningkat. Dan ketika kreativitas si guru itu meningkat, dia bisa memberikan apa yang dia dapat seperti kreativitasnya itu untuk memberikan tugas kepada murid-muridnya. Bahkan mungkin dia bisa menemukan hal-hal yang seperti cara agar anak-anak tidak bosan dalam proses pembelajaran atau proses mengerjakan PR gitu. Oh iya sih banyak sekali tuh di sosial media kayak bagaimana cara mendidik anak yang gini banyak sekali bagaimana cara mengupgrade materi pembelajaran agar lebih lebih bagus, Menarik. lebih berkembang, ya lebih menarik. Dan kita juga dengan adanya literasi data ini kita juga bersyukur banget nih dengan adanya perkembangan teknologi ini juga kita juga mempelajari ilmu-ilmu itu dari ilmu-ilmu pengetahuan juga dari teknologi. Jadi zaman sekarang ini juga gampang kita hanya melihat internet, kita bisa membaca, namun dengan cara dan kita juga harus bisa nih memilah-milah konten atau website-website yang tidak tidak banyak konten-konten negatifnya, kita juga harus memilah-milah. Nah, kalau untuk Kak Anissa nih sebagai calon guru, bagaimana nih cara memilah-milah konten negatif agar dapat agar agar siswa tidak terjerumus ke dalam konten-konten negatif itu seperti yang ada di website-website yang ya adalah iklan-iklan yang kurang bagus seperti kita buka nih nanti akan muncul sendiri iklan-iklan tersebut. Itu bagaimana menurut Kak Anissa? Oh, ini untuk para siswanya ya? Iya, enggak untuk Hmm. guru. Untuk Oh, guru untuk guru. eh, dalam menanggapi konten-konten negatif agar siswa tidak terjerumus konten-konten negatif tersebut dengan cara seperti apa? Kalau untuk guru, aku juga masih bingung, soalnya kayak guru itu kalau memantau siswa yang notabene satu kelas, itu agak susah nggak sih menurut Kak Nabila? Iya sih, lebih ke orang tua ya. Iya, Orang tua. kebanyakan mungkin memang harus kayak berkomunikasi dengan orang tua murid, bagaimana agar anak-anaknya itu selalu dijaga agar terhindar dari konten-konten negatif seperti itu. Oke, selanjutnya sepertinya sampai sini aja Kak Anissa. Terima Iya. kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau ditanya-tanya. Iya. Oke, terima kasih Kak Anissa ya. Terima kasih banyak. Ya, Kurang sama-sama. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, satu lagi kesimpulannya, penting banget ya literasi data bagi seorang guru karena itu menyangkut akan sistem pembelajaran mau secara online atau secara offline itu akan sangat berpengaruh untuk dunia Iya, pendidikan, ya kan? Oke, terima untuk kasih banyak. murid-muridnya. Ya.
Terima kasih Kak Sama-sama. Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.